Saudara, dua menteri di Kabinet Merah Putih baru-baru ini menjadi sorotan publik. Di awal masa jabatannya, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal Yandri Susanto dikritik usai menggunakan kop surat kementerian untuk undangan pribadi. Sementara, Menteri HAM Natalius Pigai juga menarik perhatian publik setelah meminta agar anggaran kementeriannya mencapai 20 triliun rupiah. Persoalan administrasi ya tentu kami terima kasih kepada para pihak, termasuk Pak Mahfud MD, ya semua yang sekarang sedang heboh di medsos, kami terima kasih atas masukan dan sarannya. Tapi ada diskusi waktu itu di internal kesekjenan, perlu ada surat itu. Ya saya karena sedang sibuk, sedang banyak persiapan-persiapan pasca pelantikan, ya saya memang mungkin kurang kontrol saja. Tapi intinya dari acara itu tidak satu sen pun uang Kemendes yang saya gunakan. Demi Allah, demi Rasul nggak ada. Ya, jadi itu murni ya perusahaan administratif saja. Dan insya Allah ke depan kami akan lebih hati-hati lagi dan tidak akan mengulangi lagi. Yandri Susanto mendapat sorotan publik di masa awal jabatannya sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Publik menyoroti soal surat undangan kegiatan haul dan tasyakuran yang menggunakan kop surat dan tanda tangan Menteri Desa dan Daerah Tertinggal. Politisi PAN tersebut mengaku ada keteledoran administrasi. Namun Yandri memastikan acara haul almarhumah ibunya sama sekali tidak menggunakan dana kementerian yang dinaunginya. Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya diketahui mengeluarkan arahan kepada jajaran Menteri Kabinet Merah Putih agar berhati-hati menggunakan kop surat kementerian dan tanda tangan menteri sehingga tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Menurut Menteri Koperasi Budi Aristiadi, himbauan Seskap Mayor Teddy bukanlah teguran, namun bentuk saling mengingatkan yang disampaikan lewat WhatsApp grup Kabinet Merah Putih. Ya, kita harus jaga bersama, kepercayaan publik yang besar ini harus kita jaga bersama. Ya. Semua himbauan untuk semua menteri di Kabinet Merah Putih. Ada teguran? Bukan, ya semuanya diingatkan gitu. Untuk kita berhati-hati dalam melakukan langkah-langkah terutama yang menyangkut kepentingan pribadi keluarga, jangan terkena, jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Pastinya pakai apa, Bu? WhatsApp ya. Ya. Di WhatsApp grup. Mantan Menko Polhukam Mahfud MD buka suara terkait penggunaan kop surat kementerian untuk surat undangan haul dan tasyakuran. Karena menurut Mahfud, hal itu menyalahi aturan birokrasi. Karena terkesan acara dibuat dan menjadi tugas kementerian, sesuai yang tercantum pada kop surat undangan. Saya tidak tahu apakah itu betul. Tapi kalau betul, makanya saya bilang kalau benar itu salah, melanggar etika birokrasi. Ya mudah-mudahan nanti segera diklarifikasi. Kan tidak boleh ya urusan pribadi, urusan tahlilan, urusan syukuran itu lalu menggunakan kop dari stempel menteri. Karena itu berarti lalu menjadi tugas kementerian. Yang juga menjadi sorotan publik adalah permintaan Menteri HAM Natalius Pigai yang meminta agar Kementerian Hak Asasi Manusia diberi anggaran sebesar 20 triliun rupiah. Menurutnya, dana tersebut diperuntukkan untuk pembangunan hak asasi manusia di Indonesia. Natalius Pigai menegaskan dengan anggaran sekitar 64 miliar rupiah yang dianggarkan saat ini akan sulit mewujudkan pembangunan hak asasi manusia. Adalah bagian dari pembangunan HAM. Maka mulai dari penyusunan katakanlah visi misi strategi sampai dengan penyusunan anggaran itu harus diarahkan dalam konteks potret pembangunan HAM. Presiden mau bikin kementerian HAM, berarti ada sesuatu besar yang mau dibikin. Maka tim transisi rombak itu anggaran. Rombak itu dari 20 triliun cuma 64 miliar, nggak bisa. Tidak tercapai dengan cita-cita dan visi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dewan Perwakilan Rakyat merespon permintaan Natalius Pigai agar anggaran Kementerian Hak Asasi Manusia naik menjadi 20 triliun rupiah. Menurut Wakil DPR Adis Kadir, Kementerian HAM harus menyampaikan kepada Komisi 13 selaku mitra kerja.
Meski demikian, permintaan anggaran untuk realisasi tahun 2025 sudah tidak memungkinkan karena kesepakatan APBN 2024 sudah diambil di DPR periode sebelumnya. Kalau anggaran 2024 untuk anggaran 2025 kan sudah selesai dibahas kemarin. Jadi pembahasannya nanti akan dibahas di tahun 2025 sekitar dimulai kalau nggak salah sekitar bulan April. Nah nanti rekan-rekan di Komisi 13 pasti akan melihat apa saja yang dibutuhkan dari 60 itu sampai ke berapa 20 triliun, dari 60 miliar ke 20 triliun. Nah, ini nanti akan dilihat apakah visible atau tidak. Publik menaruh harapan besar untuk anggota Kabinet Merah Putih yang telah dipilih oleh Presiden Prabowo Subianto agar segera dapat bekerja untuk rakyat serta menghindari polemik yang memicu kontroversi, sehingga dapat segera terrealisasi program-program kerja nyata dan bukan sekedar wacana. Tim Liputan Kompas TV.